Obrolan kita hari ini nih menggagalkan diet saya nih. Kenapa? Ini Kenapa daging ya? semua. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Kembali lagi bersama saya Januar dan Divisi CST. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas satu ESG yang lagi happening banget di dunia bisnis, yaitu ESG. Kenapa ini menjadi happening banget? Karena ini akan mempengaruhi bisnis-bisnis yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Pada kesempatan hari ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang tentunya oke banget. Siapa dia? Kita langsung saja kita perkenalkan. Ini dia pembicara kita. Halo semua gitu. Selamat siang Januar. Selamat siang Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Dominic Chandra. Saya di UT ini dipercayakan sebagai Department Head untuk UT Management System. Dan kali ini saya diberi kesempatan sebagai salah seorang kandidat BEC kategori 3. Mantap. Oke Pak, langsung aja kita masuk ke topik bahasan kita terkait ESG. Oke. Nah tapi sebelum masuk ke lebih jauh nih, yang saya baca-baca itu kan ESG itu kan erat banget nih kaitannya dengan business sustainability atau keberlanjutan bisnis. Nah menurut Pak Dominic sendiri, apa makna keberlanjutan dan bagaimana relasinya dengan ESG? Ya, secara sederhana, keberlanjutan itu adalah daya tahan suatu sistem atau proses ya. Makna yang lebih luas, keberlanjutan itu adalah melekatkan value ke dalam setiap strategi bisnis demi kepentingan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, strategi keberlanjutan yang terintegrasi akan mempertimbangkan aspek environment, social and governance yang sering kita dengar dengan istilah ESG ke dalam setiap keputusan di dalam bisnis dan operasional. Lalu relasinya apa gitu ya? ESG memungkinkan organisasi untuk menentukan kontribusi yang dapat mereka berikan berdasarkan praktek keberlanjutan dan tata kelola bisnis yang baik gitu. Kalau dari penjelasan Bapak kan berarti banyak banget nih faktor-faktor yang mesti kita consider ketika dalam melakukan bisnis, dari environment, social hingga governance. Kalau begitu ya Pak, ESG ini ada kemungkinan dong akan melemahkan daya saing perusahaan kita. Nah, ini menarik nih Janu. Jika sebuah perusahaan ya tidak memiliki fokus sama sekali pada ESG, perusahaan beresiko tertinggal di pasar, ya kehilangan dukungan juga, bahkan mungkin dari karyawan itu sendiri gitu ya, dari pelanggan dan investor, bahkan berpotensi kehilangan izin untuk menjalankan bisnis akibat peraturan terkait ESG yang akan lebih ketat di kemudian hari. Akan tetapi ketika suatu perusahaan mendedikasikan fokus yang terlalu berlebih demi mencapai tujuan ESG semata-mata gitu ya, suatu perusahaan beresiko untuk kehilangan fokusnya gitu loh pada pertumbuhan bisnis gitu loh, termasuk mungkin market share dan profitnya juga gitu loh. Nah, sebuah perusahaan yang terlalu fokus pada ESG, perusahaan tersebut akan struggle untuk bersaing dengan perusahaan dari negara-negara dengan standar ESG yang kurang ketat seperti China gitu ya. Nah itulah, menemukan keseimbangan yang sesuai akan sulit memang gitu lah, karena parameternya akan bervariasi di seluruh sektor dan geografi dari waktu ke waktu. Yang penting adalah suatu perusahaan perlu secara konsisten meninjau fokus organisasi pada ESG dan menilai apakah sudah seimbang belum gitu ya dalam mengelola bisnis dan ESG itu sendiri gitu. Balance atau seimbang, itu kata kuncinya ya Pak. Nah, kalau begitu saya ingin tanya lebih jauh lagi nih. Bagaimana menurut Bapak terkait strategi ESG dan keberlanjutan yang telah kita implementasikan di HMC? Apakah justru menjadi pendorong bisnis bagi perusahaan kita atau justru malah melemahkan daya saing perusahaan kita? Seperti yang udah kita ketahui bersama ya, bahwa Astra dan HMC udah mendeklarasikan 10 sustainability aspiration gitu ya, yang diharapkan dapat dicapai di tahun 2030 nanti. Menurut saya dengan ditetapkannya ke-10 aspirasi ini merupakan langkah awal yang tepat bagi Astra, khususnya HMC Group, dalam menjawab tantangan ESG dan keberlanjutan bisnis. HMC telah menetapkan target-target terukur yang berkaitan erat dari aspek environment, sosial, dan governance. Sebagai contoh aja ya, di aspek environment, HMC menetapkan target untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 30% dan meningkatkan bauran renewable energy hingga 22%. Nah,
Di aspek sosial, AHMC memiliki target pengembangan komunitas hingga 750 masyarakat, serta berkomitmen untuk memiliki standar yang ketat dalam menjamin keselamatan kerja para karyawannya. Sedangkan di aspek governance, AHMC berkomitmen untuk meningkatkan proporsi pendapatan dari non-thermal coal hingga 50%, which is ini gede sih ya. Kita ketahui bahwa saat ini kita masih tergantung yang sangat tinggi gitu ya terhadap thermal coal. Nah, kembali ke pokok pertanyaan, menurut saya AHMC telah melakukan berbagai upaya balancing yang sangat baik dalam mengelola aktivitas untuk mencapai target ESG dan kepentingan bisnis. Perusahaan kita sangat menyadari bahwa ketergantungan bisnis kita atas bisnis baru batu bara ini menjadi faktor utama yang sangat bertolak belakang dengan tujuan ESG. Sadar akan hal tersebut, perusahaan kita sudah melakukan diversifikasi bisnis di beberapa tahun terakhir ini. Seperti ke mineral mining dan renewable energy gitu ya, dengan tujuan untuk menurunkan ketergantungan AHMC terhadap bisnis batu bara. Nah, menurut saya strategi ini tepat adanya gitu loh, karena selain untuk mencapai tujuan ESG, strategi ini juga menjamin keberlanjutan bisnis AHMC sembari perusahaan mengurangi kebergantungannya gitu ya, kebergantungan bisnis atas batu bara. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa strategi ESG tidak melemahkan daya saing perusahaan kita. Justru dengan AHMC mengimplementasikan strategi ESG, perusahaan kita itu melakukan transformasi bisnis dan memampukan perusahaan kita untuk melakukan pengembangan bisnis secara anorganik. Wow Pak, obrolan kita hari ini nih menggagalkan diet saya nih. Kenapa? Ini Kenapa daging ya? semua nih, daging. Oke. Kapan saya bisa Sehat loh, turun? protein loh. Iya, itu saya gagal diet ya. Oke, terakhir ya Pak. Apa harapan Pak Dominik sendiri nih untuk AHMC tercinta kita ke depannya? Seperti yang udah saya kemukakan sebelumnya ya, Nu. Saya sangat mengharapkan agar perusahaan kita tetap dapat mempertahankan keseimbangan antara bisnis dan tujuan ESG itu. Sehingga perusahaan kita dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik tentunya tanpa mengorbankan kesempatan yang ada saat ini. Balancing ya, itu keywordnya gitu ya. Nah, selain itu, saya juga menghimbau untuk seluruh insan AHMC untuk dapat mendukung setiap program ESG yang telah dicanangkan oleh perusahaan kita tercinta. Dan kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu untuk mencintai lingkungan dan alam kita. Sebuah langkah kecil untuk memberikan perubahan yang besar. Sebuah langkah kecil untuk memberi perubahan besar. Itu mungkin message utama kita pada hari ini. Thank you Pak Dominik untuk obrolan kita pada hari ini. Semoga ya obrolan kita bisa menjadi sebuah insight baru nih untuk setiap insan AHMC kita. Thank you sekali lagi Pak Dominik untuk waktunya. Sama-sama. Dan terakhir saya tutup dengan semangat pagi. Kita bisa luar biasa.